Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu sesi mencari. Pertama adalah melihat atau mengecek bagaimana distribusi data dari suatu variabel, dan yang kedua adalah bagaimana melakukan uji analisis korelasi baik Pearson atau Spearman. Secara konsep, teman-teman tahu bahwa kapan kita melakukan Spearman atau kapan kita melakukan uji korelasi Pearson itu tergantung dari distribusi data. Nah, distribusi data yang ada di sini ini misalnya ya, dari suatu penelitian ingin melihat apakah ada korelasi atau hubungan. Apakah ada korelasi atau hubungan antara berat badan dengan HB misalnya gitu. Misal hipotesis teman-teman adalah semakin tinggi berat badan, maka semakin meningkat juga nilai HB seseorang. Atau bisa juga pada hipotesis yang semakin meningkatnya umur, tapi di sini kan umurnya variabel yang teman-teman punya kan tidak terlalu bervariasi gitu ya. Nah, misalnya semakin meningkatnya IMT. Nah, karena teman punya variabel IMT, maka semakin tinggi juga HB dari seseorang. Nah, ini kan kita tahu bahwa dari hipotesis yang kita punya, HB itu adalah skalanya adalah numerik, kemudian IMT juga skalanya adalah numerik gitu ya. Maka dari itu yang kita tahu numerik dan numerik gitu, makanya kita menentukan korelasi, menentukan ujinya adalah uji korelasi. Tapi kita masih nggak tahu nanti apakah kita akan merunning uji korelasi dengan korelasi Spearman atau uji korelasi Pearson. Nah, ini tergantung dari distribusi datanya. Yaitu variabel yang dipilih di sini adalah variabel HB dan IMT. Saya ulang kembali ya, untuk pertanyaan penelitian misalnya semakin meningkatnya status gizi atau semakin meningkatnya IMT, maka semakin tinggi juga HB seseorang. Atau pertanyaan penelitian lainnya, semakin meningkatnya berat badan, maka semakin tinggi juga HB. Gitu. Nah, ini nanti bisa kita lihat. Nah, untuk mengecek kenormalan data, teman-teman memilih analyze di sini, kemudian melihat pada deskriptif statistik. Dan saya kalau untuk mencari distribusi data, apakah data tersebut normal atau tidak normal, saya melakukan dengan explore. Jadi di explore di sini kita mencari variabel mana yang mau kita tunjuk atau mana yang mau kita lihat. Apakah distribusinya normal atau tidak normal, itu dengan melihat explore. Kemudian pilih di sini. Kan tadi kita mau lihatnya kadar HB gitu ya. Baik yang pre atau yang post. Misalnya di sini adalah yang post, berarti kadar hemoglobin yang kebetulan skalanya adalah numerik. Nah, ini saya katakan pentingnya merubah yang di akhirnya merubah pada variabel view. Nah, kita kembali ke sini. Pentingnya merubah measure tadi. Yang kebetulan di sini status gizi bersama IMT itu skalanya tidak lagi scale, tapi skalanya adalah ordinal, ya. Kemudian IMT tadi atau berat badan ini juga yang status anemia juga skalanya tidak lagi scale, tapi skalanya adalah ordinal karena dia punya tingkatan antara anemia atau tidak anemia. Begitu juga dengan status anemia post, gitu ya, atau status anemia setelah intervensi. Nah, ini skalanya ordinal. Yang ini juga ordinal. Ini maksudnya adalah mempermudah kita pada saat kita melakukan analisis, karena kan datanya bisa jadi banyak gitu ya di sini. Untuk mengecek normal data, analyze, descriptive statistik, explore. Nah, ada banyak di sini. Jadi yang menginformasikan kita, oh ini status anemia yang dimaksud, ini bukan datanya adalah scale atau datanya bukan numerik, tapi adalah kategorik. Nah, ini yang membantu kita untuk memilih sebenarnya. Di explore ya. Berarti kalau tadi kita ingin lihat pengukuran atau ingin melihat kadar hemoglobin sebelum dengan
status gizi, yaitu ini ya, bukan yang ini tapi yang ini, karena kita bisa membedakan yang ini adalah datanya adalah ordinal atau kategorik, yang ini datanya adalah numerik. Oke, kita pilih displaynya both, kita akan lihat secara statistik dan kita akan lihat plotnya. Ini untuk yang explore statistik kita pilih deskriptif saja. Kalau teman-teman memilih persentil juga boleh. Nah, ini confidence interval, mungkin ingat untuk rata-rata dari minnya confidence intervalnya seperti apa? Mau 90%? Tergantung dari alfa. Kalau alfa yang teman-teman tunjukkan adalah 5%, berarti di sini CI-nya adalah 95%. Jika alfanya 1%, berarti mengikuti CI-nya adalah 99%. Atau sebaliknya, jika alfanya adalah 10%, maka confidence intervalnya adalah 90%. Dalam ilmu statistik, biasanya sosial, ini kan masuk ke dalam sosial ya, itu kita menentukannya 90% itu yang paling baik, atau alfa 5% itu sudah paling baik gitu, dibandingkan memilih 1%. Kecuali pada bidang klinis, misalnya pengujian obat, pengujian herbal atau apapun yang terkait dengan klinis, itu sebaiknya menggunakan alfa adalah 1%. Tandanya kegagalan dari obat tersebut itu hanya 1% ya pada distribusi atau populasi yang mencoba. Nah, ini 90%. Continue plotnya kita teman bisa pilih di sini normality plot with test. Jadi ini akan mengeluarkan apakah distribusi kita normal atau tidak normal. Kemarin di secara konsep pada biostatistic inference, misalnya teman-teman mengecek distribusi normal atau tidak normal adalah menggunakan uji baik Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk gitu ya. Nah, itu nanti yang akan ditunjukkan di sini dengan men-checklist normality plot with test. Di continue, opsinya ini dilewati saja. Oke, kemudian oke. Nah, dia akan muncul pada output. Jadi yang tidak muncul di sini, tapi yang akan dimunculkan pada output. Nah, ini sesuai dengan tadi kita running explore. Nah, ini ada persennya. Tandanya tidak ada data yang missing di sini. 20 data yang kita punya telah dilakukan analisis. Ini hasil dari deskriptifnya. Mean, median, varian, standar deviasi, minimum maksimum, range, interquartile ada di sini semua. Ya. Nah, ini test of normality-nya. Secara konsep kemarin teman-teman tahu bahwa ini dua-duanya akan muncul. Tapi yang kita tentukan adalah kalau sampelnya kurang dari 50, maka kita akan membaca Shapiro-Wilk. Tapi jika sampel lebih dari 50, maka kita akan membaca pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Yang dibaca yang mana? Yang dibaca adalah pada kolom signifikansi. Nah, signifikansi ini ya, ini muncul tadi yang saya bilang kan kita akan mengeluarkan with test gitu ya, dengan plotnya. Nah, ini sebenarnya kalau mau lihat apakah benar distribusi normal atau tidak normal gitu ya. Nah, ini dilihat dari sini secara gambaran sebaran datanya. Nah, ini kalau mau lihat sebaran datanya. Tapi kalau ingin melihat dari angkanya saja, ya ini kita gunakan test of normality ini tadi ya. Karena dia alfanya adalah 5%, maka jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dikatakan distribusinya normal. Tapi jika nilai signifikansi ini kurang dari 0,05, maka dikatakan distribusi data tidak normal. Hasil dari sini kita bisa simpulkan bahwa ini ya, angka untuk variabel kadar hemoglobin sebelum intervensi dengan status gizi berdasarkan IMT, distribusi datanya adalah normal. Nah, dari sini akhirnya kita bisa melakukan running bagaimana melakukan analisis data dengan korelasi. Yang kita pilih adalah berdasarkan distribusi data adalah korelasi Pearson karena dua-duanya berdistribusi normal gitu ya. Oke.